Oke. Eh, salah. Mana sih? Share screen. Nah, susah susah. Oke, Matius 24 ya. Gua baca cepat aja ya. Yesus keluar dari bait Allah, lalu pergi, datanglah murid-muridnya menunjuk ke bangunan bait Allah. Dia berkata kepada mereka, kamu melihat semuanya itu, aku berkata kepadamu, sungguhnya tidak ada satupun batu di sini yang akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain, semuanya akan diruntuhkan. Ya, ini nubuatan Yesus yang terjadi beneran di tahun 70 ya. Dihancurin sama Nero kalau nggak salah ya, lupa gue nanti. Itu mesti baca lagi literaturnya. Ketika Yesus duduk di Bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi. Ya, ini ayat tentang second coming nih. Kalian mau apa mulai belajar second coming dari sini. Ini pertama kalinya Yesus ngomong tentang akhir zaman ke murid-muridnya. Karena ditanya ya, katakanlah pada kami, bila manakah itu akan terjadi. Itu tuh akhir zaman. Apakah tanda kedatanganmu? Oke, dan tanda kesudahan dunia. Itu akhir zaman kan? Ada 3 pertanyaan, dijawab langsung sama Yesus. Dijawab dalam satu kalimat gitu ya. Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. So penyesat itu akan banyak sekali di akhir zaman. Banyak orang akan datang memakai namaku berkata, akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang ya. Ini banyak nih, apa sejarah mencatatnya itu banyak. Yang terakhir Lia Eden. Kalau kalian tahu tuh Lia Eden, ya dia kira-kira kayak gitulah. Ya, anggap juru selamat dan lain sebagainya. Kamu akan mendengar deru perang, kabar-kabar tentang perang, udah sering. Sampai sekarang juga masih banyak perang gitu ya. Perang di Timur Tengah beres di Amerika, kerusuhan gitu. Namun berawas-awaslah kamu, jangan kamu gelisah sebab semuanya itu harus terjadi, tapi itu belum kesudahannya. Oke, bangsa bangkit melawan bangsa, udah, kerajaan lawan kerajaan, udah, kelaparan, gempa bumi, udah banget. Ya, akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Oke, jadi yang kita alamin sekarang baru baru awal mulanya semuanya. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa, kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua orang oleh semua bangsa oleh karena nama. Ya. Sekarang kita siksanya mungkin nggak fisik tapi siksaan batin gitu kan. Yang banyak orang akan murtad, mereka saling menyerahkan dan saling membenci. Banyak nabi palsu muncul, oke. Jadi emang penyesatan tuh akan ada terus sampai akhir zaman, nggak akan bisa ditahan-tahan. Oke, jadi kalau kalian ketemu penyesat ya udah jaga diri aja gitu loh. Dan menyesatkan banyak orang. Karena semakin bertambahnya kedurhakaan, kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Orang yang bertahan kepada kesudahannya akan selamat. Ya, Injil kerajaan ini akan diberitakan seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Ya, kalau menurut kalian nih, sekarang mestinya Injil udah ada di semua bangsa belum? Kalau menurut gua sih udah ya. Kalau menurut gua, ya kecanggihan teknologi sekarang gitu ya di seluruh dunia ini tuh udah denger Injil, minimal udah tahu lah ada agama Kristen gitu ya. Meskipun mereka nggak peduli, nggak aware dan sebagainya, itu sebenarnya udah, oke? Ya. Jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus, menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel, ya, para pembaca hendaklah memperhatikannya, maka orang-orang Yudea haruslah melarikan diri ke pegunungan. Orang yang sedang peranginan di atas rumah, jangan turun mengambil barang-barang dari rumahnya. Orang yang sedang di ladang, janganlah ya kembali untuk mengambil pakaiannya. Celakalah ibu-ibu yang hamil atau yang sedang menyusukan bayi pada masa itu. Berdoalah supaya kamu melarikan diri itu jangan jatuh pada musim dingin dan jangan pada hari Sabat. Oke, ini bicara tentang kalau gue pribadi nafsirin ini adalah berbicara tentang kejatuhan Yerusalem. Ya, jenderalnya gue lupa namanya siapa gitu ya. Tapi ini pembina Sakeji berdiri tempat kudus itu artinya uh, orang ya datang ke bait suci dan dia menghancurkan bait suci gitu loh. Ya di tahun 70 itu kejadian beneran. Yerusalem rata sama tanah. Sama bait sucinya juga sekali rata sama tanah sampai sekarang belum dibangun lagi. Gitu ya. Kalau menurut gua ya, firman ini tuh sebenarnya udah digenapi. Cuma kalau kalian berpikir, makanya gini kan ada penafsiran yang bilang nanti bait sucinya tuh dibangun lagi ketiga kali, ya kan? Bait suci dibangun ketiga kali, terus dihancurin lagi, memenuhi memenuhi firman ini, gitu loh. Ya, ya sah-sah aja mau percaya itu sih. Tapi kalau gue bilang menurut gue ini udah digenapi, ada nggak kemungkinan terulang kembali ya siapa tahu ada gitu ya.
Tapi gue mau kasih pesan ke kalian kalau nungguin nungguin Tuhan Yesus datang jangan jangan terlalu fixate apa tuh? Jangan terlalu fokus ke Israel. Oh, kalau bait suci belum dibangun, Tuhan pasti belum datang. Hati-hati kalau percaya begitu gitu ya. Dia datang di saat yang kita nggak duga. Ya. Kalau kalian ketemu penafsiran yang semua orang bisa duga itu patut dicurigai gitu ya. Waduh, berarti semua orang tahu dong. Padahal kan ya kita bilang nggak ada yang tahu dia datang gitu. So buat gue sih ini udah di apa genapi. Makanya dia bilang uh, yang berangin atas rumah segala ibu menyusui ya karena saat itu sedang perang ya. Ya lu bahaya lah kalau udah pas lagi perang lu hamil dan nyusu dan lain sebagainya gitu loh. Sebab masa itu akan terjadi siksaan yang dahsyat seperti yang belum terjadi sejak awal dunia sekarang dan yang tidak akan terjadi lagi. Ya. Jangan bingung sama ayat ini ya. Kalau kalian eh, berpikir, kalau kalian baca sejarah dunia ya, siksaan zaman now, zaman sekarang, itu tuh nggak pernah sekejam zaman itu. Paham maksudnya ya? Zaman itu tuh hukuman mati tuh dianggap wajar. Orang nyalipin orang nyalipin tuh di jalan raya gitu loh. Jangan pikir itu tuh salib itu di tempat tersembunyi, enggak ya. Kalau kalian kita sekarang masih ada hukuman salib ya. Hukuman salibnya tuh di Jalan Tamrin, nah, gitu tuh. Biar orang lewat tahu bahwa itu tuh salah dan disalib gitu loh. Jadi kalau menurut gua siksaan dahsyat ini bisa jadi ya udah terjadi dulu. Emang saat itu siksa tuh gila-gilaan kok. Gereja nyiksa orang juga gila waktu itu, gitu ya. Emang zaman itu tuh zaman moralnya masih rendah gitu. Dan sekarang emang nggak pernah lagi lah kejadian siksa seperti itu kan. Sekarang satu orang meninggal aja udah bisa jadi kerusuhan rasial gitu. Padahal meninggalnya bukan disiksa yang gimana-gimana gitu kan, cuma digencet leher. Ya, itu cara gue memahami ayat ini gitu. Sekiranya waktu itu tidak dipersingkat, skala yang hidup tidak akan ada yang selamat. Tapi karena orang pilihan, waktu itu akan dipersingkat. Bicara tentang perang di Yerusalem itu yang dipersingkat. Pada waktu itu kamu orang berkata pada kamu, lihat Mesias di sini, Mesias di sana, jangan kamu percaya. Oke, Yesus Mesias. Mesias palsu, nabi-nabi palsu akan muncul, mereka akan mengadakan tanda-tanda dahsyat, mukjizat. Sekira mungkin mereka menyesatkan orang pilihan juga. Ya, jangan 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 bingung kalau ada orang nabi palsu bikin mukjizat tuh mungkin banget gitu ya. Gue udah pernah sharing tentang itu. Oke, contoh paling gampang tuh Musa. Dia bikin mukjizat sambil dia berdosa. Itu mungkin. Ya, mukjizat tuh buat umat, bukan gara-gara lu kudus banget hidupnya baru bisa bikin mukjizat. Itu salah tuh. Mukjizat tuh buat umat, Tuhan yang ngerjain, buat kemuliaan namanya, bukan buat orangnya gitu. Ya, camkanlah aku sudah mengatakan lebih dahulu padamu. Ya, jadi jika orang berkata padamu, lihat ada di padang gurun, di Mesias ya, ada di sana, di sini. Sebab seperti kilat memancar dari timur, melontarkan cahaya sampai ke barat, demikian pulanya kelak kedatangan anak manusia. Jadi cepat sekali. Oke? Gue bahkan nggak sempat berpikir. Nanti manusia Tuhan Yesus datang tuh kayak kilat. Set, cepet. Oke? Kita nggak akan waktu punya sempat berpikir lah. Oke, di mana ada bangkai, di situ burung nazar berkerumun. Jadi nantinya kalau menurutku ayat ini bilang suatu saat tuh waktu Tuhan Yesus menampakkan diri seperti kilat itu semua semua tuh akan berkerumun dan bilang bahwa apa sih namanya Yesuslah Tuhan. Itu menurut gua, gitu ya. Segera sudah siksaan pada masa itu matahari gelap, bulan bercahaya. Oke, matahari gelap itu gerhana matahari, bulan tidak bercahaya itu gerhana bulan, bintang-bintang berjatuhan itu ya hujan meteor gitu ya. Dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Oke, kalian hidup di mana gerhana bulan sama gerhana matahari ini sering banget. Zaman gue dulu tahun 90-an, gerhana bulan tuh 10 tahun sekali belum tentu ada. Sekarang sering banget, entah kenapa gitu. Pada waktu itu akan tampak tanda manusia di langit, semua bangsa akan meratap, mereka akan melihat anak manusia itu datang atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Dia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dengan meniup sangkakala, nanti ini akan diperjelas di Wahyu gitu ya. Dahsyat bunyinya, mereka akan mengumpulkan orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, ujung langit satu, ujung langit yang lain, semua dikumpulin. Tariklah perumpamaan tentang pohon ara. Apabila rantingnya mulai melembut bertunas, kamu tahu musim panas sudah dekat. Demikian juga, kalau kamu melihat semuanya ini, ketahuilah waktunya sudah dekat, sudah diambang pintu. Ya, para rasul tuh percaya, waktunya tuh udah dekat, zaman dulu, apalagi kita sekarang 2000 tahun yang lalu, gitu ya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya ini terjadi. Langit bumi akan berlalu, perkataanku tidak berlalu. Hari Sabat dan saat itu tidak seorang pun yang tahu. Nah, ini yang penting, gitu ya.
Nggak ada seorang pun yang tahu. Ada banyak sekali nubuatan tentang tanggal akhir zaman nggak pernah benar. Malaikat di sorga tidak, anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Oke, ya ini penekanan yang menurutku sangat bagus. Malaikat nggak tahu, anak dia dia nggak bilang diri dia sendiri nggak tahu ya, tapi dia bilang anak. Artinya status dia sekarang lagi jadi anak di bumi ini, dia anak Allah pun dia nggak tahu gitu loh. Ya. Tapi sekarang gue percaya dia udah kembali ke Bapa, dia tahu. Karena dia Bapa dan dia Bapa adalah satu. Ayat ini gue yakin ditulis bener-bener supaya jangan ada orang mengira-ngira bahwa mungkin kan uh, Yesus ngasih tahu Yohanes dan lain sebagainya gitu loh. Jadi benar-benar nggak ada yang tahu. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian halnya pula kelak kedatangan anak manusia. Bagaimana mereka zaman sebelum air bah itu makan, minum, kawin-kawin, pesta pora gitu ya, sampai kepada hari Nuh masuk dalam bahtera. Mereka tidak akan tahu sesuatu sebelum air bah itu datang, melenyapkan mereka semua, demikian pula lah kelak pada kedatangan anak manusia. Waktu itu ada 2 orang di ladang, seorang dibawa, seorang lain ditinggalkan. 2 orang perempuan yang sedang memutar batu kilangan tuh lagi kerja gitu ya. Seorang dibawa, yang ditinggalkan. Karena itu berjaga-jagalah. Nah, ini penting. Dari semua khotbah Yesus tentang akhir zaman, ini ayat paling penting menurut gue. Ya, berjaga-jagalah, kamu nggak tahu hari di mana Tuhanmu datang. Itu paling penting. Jadi kalau kalian dengar khotbah akhir zaman apapun, kesimpulannya harusnya ini. Ya, bukan kesimpulannya malah jual rumah nunggu Tuhan gitu. Ya, ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu, ini kita kan maksudnya, tuan rumah tahu kapan pencuri datang ya pasti dia akan berjaga-jaga gitu loh. Masalahnya kan Tuhan datang seperti pencuri dan kita nggak tahu. Makanya lu harus berjaga-jaga senantiasa. Gitu loh. Ya, kamu harus siap-siap sedia karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Ya. So makanya kalau kalian punya apa sih baca penafsiran tentang akhir zaman yang kayaknya semua orang tahu, gue malah makin curiga. Ya, kalau semua orang tahu berarti semua kita bisa duga kan? Gitu loh. Ya kan tentang bait suci misalkan baru dibangun, semua orang tahu gitu. Oh, gua rasa sih enggak. Tapi entahlah, di Wahyu akan baca lebih ini, lebih jelas. Siapakah hamba yang setia dan bijaksana yang diangkat tuannya atas orang-orangnya untuk memberikan mereka makanan pada waktunya. Ini kita yang maksudnya ya bekerja di ladang Tuhan, kita bekerja supervisi jiwa-jiwa gitu loh. Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya datang. Sungguhnya Tuhan itu akan menyangkat dia jadi pengawas atas miliknya. Tapi jika hamba itu jahat dan berkata dalam hatinya, Tuanku nggak datang-datang. Ya, dia nggak ngerasa Tuhannya bakal datang, dia males-malesan, dia tanggung jawabnya nggak dilakuin dengan baik gitu ya. Maka Tuhan itu akan datang hari yang disangkanya pada saat yang tidak diketahuinya, dia akan membunuh mereka senasib dengan orang-orang munafik. Di sanalah akan terdapat ratapan dan retakan gigi. Makanya ide bahwa sekali selamat tetap selamat itu kurang cocok sebenarnya sama Alkitab. Ya, meskipun gue pengen banget sih juga itu terjadi gitu, enak banget gitu ya. Tapi kalau kita selamat dan kita nggak mau jaga keselamatan itu atau lu malah nyantai bodo amat gitu ya, ya hati-hati aja gitu. Karena gue yakin orang dalam Tuhan nggak mungkin nyantai seperti itu, nggak mungkin anggap remeh lah. Oke, kalau kalian ngerasa kasih karunia yang kasih Tuhan itu berharga, nggak mungkin dianggap remeh, ya kan? Kalau dicuekin gitu kan ya, lu anggap remeh gitu. Oke, Matius 25 ya. Yang mau tanya tinggal chat aja ya, atau mau langsung ngomong boleh. Hal kerajaan sorga, seumpama 10 gadis. Ini kalian udah pada tahu lah. Ya, 5 bodoh, 5 bijaksana. Yang bodoh bawa pelita, tapi nggak bawa minyak. Oke, bijaksana bawa pelita dan minyak. Ya, mempelai datang, nah ini gue baca cepat aja ya. Mempelai datang, songsonglah dia. Gadis bangun membereskan pelita. Gadis bodoh tuh ngomong ke bijaksana, berikan kami minyakmu, nggak dikasih gitu kan. Terus gadis bodoh pergi, balik lagi ternyata udah tutup. Nah, gue langsung lanjut ke ayat 12, aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Ya, jadi kalau kita nggak berjaga-jaga, kita tuh nggak dikenal Tuhan. Hati-hati tuh. Ya, tiap hari berjaga-jagalah. Jangan sampai kita anggap remeh, Tuhan nggak pernah datang, dan lain sebagainya. Jangan sampai tuh. Kita harus tetap berpengharapan gitu ya. Minyak minyak di sini tuh banyak banget penafsirannya. Salah satu penafsiran dari gereja kita tuh Roh Kudus gitu ya, urapan. Makanya kita urapan dan lain sebagainya. Gue bilang nggak masalah. Ada yang minyak tuh bilang kasih dan lain sebagainya. Tapi inti dari sini adalah lu harus bijaksana. Kalau menurut gue itu bukan masalah lu cari minyaknya tuh artinya apa. Kalau menurut gue lu harus bijaksana. Kalau lu mau jaga-jaga semalaman gitu ya, ya lu harus punya perbekalan dong, ya kan?
Ini semua firman Tuhan tuh make sense dengan cara yang simple banget. Kalau lu mau datang ke pesta, ya pakai pakaian pesta dong, ya kan? Nah, lu pengen jaga-jaga, lu mau pergi misalkan berangkat dari rumah ke Bali, ya lu mesti jaga-jaga dong, bawa ban serep gitu kan, itu kan common sense. Ya dong, lu nyetir dari Jawa ke Bali kan nggak bawa ban serep kan mau mampus itu. Kalau bocor dan lain sebagainya itu cuman common sense doang kalau menurut gua. Itu benar-benar harus mempersiapkan segala sesuatunya gitu loh. Jadilah bijaksana, jangan jadi orang yang terlalu nggak ngerti apa-apa, nggak tahu, itu hati-hati loh. Kadang-kadang nggak tahu itu dosa, kadang-kadang ya. Kadang-kadang. Berjaga-jagalah, penting. Hal kerajaan sorga yang kedua. Sama seperti orang yang berpergian ke luar negeri, manggil hamba-hambanya, percayaan harta kepada mereka. Orang diberikan 5, 2, 1. Ya, masing-masing menurut kesanggupannya. So, nggak usah iri sama yang kalau kalian cuma punya 1, ya berarti emang menurut Tuhan kalian sanggupnya 1 kan gitu. Nggak apa-apa, udah nggak usah dipusing-pusingin gitu ya. Pergilah hamba yang menerima 5 talenta, dijalanin. Oke, beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2, laba 2 talenta. Yang 1 pergi gali lubang. Kalian udah banyak banget dapat khotbah tentang inilah. Ya, dan ya gue setuju dengan penafsiran itu udah umum sekali gitu ya. Kalau kalian punya talenta, kerjainlah buat Tuhan. Oke, jangan disembunyiin, jangan sengaja disembunyiin gitu loh. Oke, ini udah cepet aja. Hai baik hambamu, ini udahlah ya. Kalian udah sering baca ini, gue yakin. Sebab itu ambilnya talenta itu daripadanya, ya, karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan. Oke, siapa yang tidak mempunyai apapun juga daripadanya akan diambil daripadanya. Mohon ngerti ya, mempunyai di sini itu orang yang mempunyai talenta dan mengusahakannya, makanya dikasih. Oke, bacanya jangan sepotong. Jangan cuman siapa yang mempunyai doang kepadanya akan diberi. Karena ini sebenarnya satu paragraf sama kalimat di atas. Banyak orang cuma pikir, wah ini kita punya kan diberi. Enggak. Maksudnya punya itu ya lu punya dan lu kerjain. Nah, makanya kadang-kadang kalau lu lihat ada beberapa orang yang dia tekun ngerjain sesuatu, tahu-tahu ditambahin lagi yang lain. Itu sesuai banget sama firman Tuhan gitu. Ya, jalanin aja apa yang kalian punya meskipun remeh. Tapi kalau kalian jalanin itu dengan baik, sesuai kasih karunia Tuhan, mungkin kalian dikasih talenta baru. Ya, apa sih? Itu bukan hal yang nggak mungkin, itu alkitabiah banget. Oke. Apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, mereka bersemayam di atas takhta kemuliaannya. Bangsa dikumpulin semua. Nah, ini pengadilan terakhir kita percayanya ya. Dia akan memisahkan mereka seorang dari perseorang, gembala memisahkan domba dari kambing. Domba sebelah kanan, kambing sebelah kiri. Raja itu berkata kepada mereka sebelah kanannya, mari kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Ini bumi baru, langit baru ya. Jadi kita akan pindah planet nanti gitu ya. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku dalam penjara, kamu mempunyai. Maka orang benar itu akan menjawabnya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar, memberi engkau makan, haus, memberi engkau minum. Ini ada pengertian yang menarik. Orang benar itu, dia cuma lakuin firman Tuhan aja. Dia cuma layanin jiwa-jiwa aja ya, tanpa berpikir itu melayani Tuhan Yesus. Ya dong? Makanya kan ditanya begitu kan? Waktu hakiman terakhir nih. Tuhan kan bilang ke orang benar, "Oh, kamu sudah ngasih aku makan." Loh, yang orang benar malah nanya Yesus, "Kapan gua ngasih lu makan?" Kan gitu. Ya. Satu prinsip, ya. Kalau kalian mau berbuat kasih, tolong buat kasih itu tanpa syarat apa sih? Tanpa ini loh, tanpa motivasi apapun. Tanpa udang di balik batu dah. Bahkan kalian nggak boleh mengasihi cuman gara-gara mau nginjil, hati-hati. Nggak boleh tuh. Ya, kasih aja. Ya kan, lu nggak akan pernah tahu kapan dia bertobat, kapan dia mau menarik Yesus dan lain sebagainya. Kalau lu mau kasih aja. Prinsip Alkitab tuh begitu. Jangan ada lu ngasih terus mau ada udang di balik batu, lu mau manfaatin mereka. Ya, lu mau nginjilin mereka. Sekilas kelihatannya rohani, tapi itu nggak Alkitab ya. Ya, Yesus sering kok begitu ya. Ada 10 orang kusta disembuhin semua, yang kembali cuma 1. Ya tetap semuanya sembuh kok. Oke? So kalau kalian orang bener-beneran termasuk gua gitu ya,
Kalian akan lakuin kebenaran tanpa pamrih. Nah itu, gitu loh. Itu intinya dari ayat ini gitu. Ya. Bahkan dia nggak tahu kapan gue ngasih makan Tuhan. Ya, dia cuma lakuin aja firman Tuhan kan, memberi, mengasihi sesama dan lain sebagainya. Tiba-tiba dikasih tahu, oh, lu lagi udah melayani aku. Nah, kalau kayak kamu udah baca duluan terus pikir, oh ya aku melayani Tuhan, terus caranya ngasih makan, nah, agak ini, agak kebalik gitu. Ya, itu jelas ya. Aku berkata padamu, segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Oke? So, gue yakin banget orang Kristen sejati pasti pelayanan, pasti. Apapun bentuknya itu ya, tapi pasti pelayanan. Ya, mau di panggung kayak, nggak di atas panggung kayak, tapi pasti pelayanan. Karena dia mengasihi Tuhan. Gitu. Berkata pada sebelah kirinya, kambing gitu ya, nyahlah dari hadapanku, orang terkutuk, ya kan? Ya, ke neraka. Sebab ketika aku lapar, kamu nggak kasih aku makan. Ini kebalikan banget. Kamu kalau ngasih, dia nggak mengasihi sesamanya manusia. Ya, oke, Tuhan. Terus dia jawab juga kan, gimana orang gua nggak pernah lihat lu kok, gimana gua mau kasih lu makan, gitu ya. Tapi dia nggak pernah lakuin. Nah, makanya ini, ayat ini ya, kudu kalian baca ulang-ulang. Kalau kalian benar-benar nangkep ayat ini, kalian nggak akan pelayanan sambil meremehkan manusia, nggak mungkin. Ya, lu nggak mungkin lu pelayanan sambil memandang rendah orang gitu, nggak mungkin. Karena lu jadi orang hamba jahat, masuk neraka lu, gitu loh. Lu nggak mungkin pelayanan tanpa menghargai orang gitu ya. Lu mau mencintai Tuhan nih. Lu ngomong lu cinta Tuhan, ukurannya apa? Ukurannya lu mencintai sejauh mana lu mencintai sesama, itu ukurannya. Udah gampang banget. Ya. Lu mencintai Tuhan, ukurannya apa? Gue doa tiap hari 24 jam gitu. Nggak keukur, susah. Kelihatan dari kasih lu, seberapa jauh lu mencintai sesama lu, seberapa jauh itu juga lu mencintai Tuhan. Itu nggak bisa ditolak. Itu kebenaran firman Tuhan. Suatu saat nanti kita ngadep Tuhan ya, nggak ada yang bisa disembunyiin. Gitu loh. Ya, itu penting tuh. Oke? Jangan lupakan itu. Jangan cuma doa doang tanpa pernah melayani bener-bener ya, bener-bener melayani gitu loh. Bener-bener melayani sesama gitu. Oke? Matius 26. Bisa paham ya? Gampang lah ini mah. Setelah Yesus selesai dengan segala pengajaran itu, berkatlah pada murid-muridnya, kamu tahu 2 hari lagi akan dirayakan Paskah. Paskah itu tuh sembelih. Ya, ya udah dia ngomong ke murid-muridnya udah jelas, anak manusia berarti aku sendiri akan diserahkan untuk disalibkan. Udah ngomongin tuh. Kumpulah imam-imam tua bangsa Yahudi untuk di istana imam besar yang bersama Kayafas. Mereka perencanaan supaya Yesus dibunuh gitu ya. Nah, tapi jangan waktu perayaan, jangan waktu Paskah maksudnya, supaya jangan timbul keributan gitu ya. Ketika Yesus berada di Betania, rumah Simon si kusta, datanglah seorang perempuan kepadanya membawa buli-buli pualam berisi minyak wangi yang mahal. Minyak itu curahkan di atas kepala Yesus yang sedang duduk makan. Lihat itu murid-murid gusar, berkata, untuk apa pemborosan ini? Sebab minyak itu dijual dengan mahal, uangnya diberikan pada orang-orang miskin. Tuhan Yesus mengetahui pikiran mereka berkata, mengapakah kamu menyusahkan perempuan ini? Sebab dia telah melakukan suatu perbuatan baik padaku. Kalian udah ini kisah terkenal sekali gitu ya. Kalian juga pasti udah banyak dengar khotbah tentang ini. Jadi gua skip aja. Orang miskin selalu ada padamu, aku tidak akan selalu ada berada bersama-sama dengan kamu. Sebab dengan mencurahkan minyak itu ke tubuhku, itu membuat suatu persiapan untuk penguburanku. Sesungguhnya di mana aja Injil diberitakan seluruh dunia, apa yang dilakukan ini akan disebut juga untuk mengingat dia. Begitu luar biasanya wanita ini, gitu ya. Kemudian pergilah seorang dari ke-12 murid itu yang bernama Yudas Iskariot kepada imam-imam kepala. Dia berkata, apa yang hendak kau berikan kepadaku supaya aku menyerahkan dia kepada kamu? Mereka membayar 30 keping uang perak kepadanya. Mulai saat itu dia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Bisa pas gitu ya, momennya ya. Jadi pas apa tua-tua itu mau cari cara buat tangkap Yesus, pas ada yang ngomong, ya udah gue jual dia deh. Nah, itu udah pas banget. Itu rencana Tuhan banget tuh biasanya yang kayak begitu kalau pas-pas gitu ya. Hari pertama Hari Raya Roti Tak Beragi, jadi kalau kalian bingung apa hubungannya, nanti baca Imamat ya. Sebab Paskah itu mereka harus makan roti nggak beragi, supaya mengingat mereka waktu dibudak di Mesir. Gitu ya. Di manakah engkau menghendaki kami mempersiapkan jamuan Paskah darimu? Jawab Yesus, pergilah ke kota kepada si Anu. Karena kalau kalian bingung kenapa terjemahannya Anu, itu sebenarnya tuh orang nggak dikenal. Kalau bahasa aslinya ya, orang nggak dikenal, kita terjemahinnya Anu. Tapi kalau bahasa Greeknya tuh ada istilahnya lah, somebody gitu.
Ya, katakan pesan padanya, "Pesan guru, waktuku hampir tiba, dalam rumah-rumah aku merayakan Paskah dengan murid-muridku." Lalu murid-muridnya melakukan seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka dan mempersiapkan Paskah. Hari malam, Yesus duduk bersama, mereka-mereka sedang makan, yang berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku." Dengan hati yang sangat sedih, berkatalah seorang demi orang, "Bukan aku ya Tuhan." Mereka pada bingung kan, siapa yang mau nyerahin Yesus gitu. Yang bersama-sama dengan aku mencelupkan tangannya ke dalam pinggan. Pinggan tuh jadi isinya tuh kayak kalau orang mau makan roti itu dicelup ke minyak dulu gitu ya. Ya. Kalau kalian bingung juga ya soal roti apa yang dipakai Yesus buat perjamuan kudus Paskah pertama kali ini, itu sebenarnya roti beragi. Ya. Pada hari raya roti beragi itu belum besok ya sebenarnya. Ya, tapi itu panjang lah, itu soal soal nggak terlalu penting lah. Tapi kalau kalian baca bahasa aslinya benernya roti beragi. Makanya ortodoks itu perjamuan kudus tuh pakai roti beragi, ya nggak kayak kita pakai pakai roti tidak beragi yang wafer itu, gitu. Bersama-sama mencelupkan tangannya dalam pinggan ini, dia akan menyerahkan aku. Anak manusia memang akan pergi sesuai apa yang berurusan dia. Setelah kalah, olehnya anak manusia itu diserahkan. Ada lebih baik orang itu tidak dilahirkan, gitu ya. Yudas yang hendak menyerahkan dia menjawab, "Bukan aku ya Rabbi." Kata Yesus padanya, "Engkau telah mengatakannya." Jadi udah terang benderang gitu ya. Tapi kan biasalah kalau temen lu dituduh di muka umum kan kadang-kadang lu nggak percaya gitu. Ya, kebanyakan mereka di saat ini mungkin nggak percaya juga gitu. Ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, mereka murid berkata, "Ambillah, makanlah, ini tubuhku." Setelah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, memberikannya kepada mereka, "Minumlah kamu semua dari cawan ini." Ini perjamuan kudus yang pertama ya. By the way, kalau kalian bingung kenapa Katolik itu nggak perjamuan kudus nggak pakai anggur, jawabannya itu karena repot. Zaman dulu ya, repot. Kalian bayangin deh kalau kalian punya 1.000 jemaat, oke, waktu gereja udah berkembang 1.000 jemaat bikin perjamuan kudus pakai anggur. Zaman dulu loh. Kalau sekarang kan kita uh, ngebagiinnya gampang, udah disilap apa segala. Kalau zaman dulu kan pialanya digilir 1.000 orang, yang ke 1.000 udah ludah macam-macam tuh datangnya gitu ya. Makanya di suatu waktu mereka berpikir imam imam aja yang minum anggur supaya menggantikan lambang gitu, perwakilan. Dan itu sebenarnya nggak ada masalah kok. Itu bukan masalah ritualnya gitu. Ya. Inilah darahku, darah perjanjian ditumpahkan banyak orang untuk pengampunan dosa. Berkata padamu, mulai sekarang aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini sampai aku meminumnya, yaitu yang baru bersama-sama dengan kamu di kerajaan Bapa. Jadi Yesus berjanji tuh ya, dari sejak saat itu sampai nanti jamuan anak domba, dia nggak akan minum anggur. Tuh. Gitu ya. Nah, itu menyanyikan nyanyian pujian, pergilah Yesus murid-muridnya ke Bukit Zaitun. Sampai sekarang masih ada nih, Bukit Zaitun ada gerejanya, katanya ada pohon zaitun yang umurnya 2.000 tahun tuh katanya. Emang gede banget sih pohonnya gitu di sana. Berkatlah Yesus pada mereka, malam ini semua kamu akan tergoncang. Ya, karena aku akan membunuh gembala, kawanan domba tercerai berai. Tapi sudah aku bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea. Petrus menjawab, biarpun semua tergoncang imannya karena engkau, aku sekali-sekali tidak. Berkata kepadamu, sebelum ayam berkokok, kau telah menyangkal 3 kali. Ini terkenal sekali lah. Sekalipun aku harus mati bersama-sama dengan kau, aku tak akan menyangkal engkau. Luar biasa Petrus gitu ya. Biasa, ngomong dulu baru mikir. Kayak gue nih. Ngomong dulu, baru mikir gitu. Sampailah Yesus pada murid-muridnya ke tempat suatu tempat dan bersama Getsemani. Duduklah sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa. Dia bawa Petrus, kedua anak Zebedeus itu Yohanes dan Yakobus. Ya, mulailah ia berasa sedih dan gentar. Kenapa sedih dan gentar? Ya mau disalib. Bayangin mau disalib pasti takut lah. Oke, hatiku sangat sedih. Mau mati rasanya. Tinggallah sini berjaga-jaga dengan aku. Maju sedikit, sujud berdoa, ya Bapa, jika dikalian mungkin, biarlah cawan ini lalu. Kalau mungkin, gitu kan ya. Oke. Nah, kalau berdoa tuh, utama berdoa harusnya kayak Yesus ini. Ya. Doa kita tuh harusnya tuh menggenapi kehendak Tuhan ya. Jangan kebanyakan minta. Kalau kebanyakan minta, padahal Tuhan tahu apa yang diminta isi hatimu agak percuma gitu ya. Cari kehendak Tuhan itu lebih penting. Oke? Dia kembali mendapati mereka sedang tidur. Salah ya. Iya, dia tumben lu lu. Woi, Ko Hendy unmute, woi. Oke. Ya, sorry. Oke, masih pada dengar ya? Kenapa tadi pada hilang semua jadinya?
Eee, gua share screen udah belum? Belum ya? Belum. Belum ya? Gua share screen lagi ya. Sorry. Apa tiba-tiba begitu? Mungkin ini ya. Sampai mana tadi? Sampai 3 kali dia berdoa begitu ya. Itu gua baca cepat aja ya. Jadi dia datang kepada murid-muridnya berkata kepada mereka, "Tidurlah sekarang, istirahatlah, saatnya sudah tiba, anak manusia diserahkan ke tangan orang berdosa." Ini kalian udah bosen banget lah denger denger cerita ini ya, apalagi kalau yang sering drama, kali-kali nih, dramain begini gitu ya. Yudas datang, seorang-seorang dari muridnya bersama dengan gerombolan besar orang bawa pedang ya, yang menyerahkan dia dengan cara dicium. "Salam Rabi," mencium dia. Tuhan Yesus berkata, "Teman, untuk itukah engkau datang?" Seorang dari mereka menyatai Yesus menggunakan tangannya, menghunus pedangnya, dan meletakkannya kepada hamba imam besar sehingga putus telinganya. Itu Petrus tuh ya. Di Yohanes kita tahu itu Petrus di Injil Yohanes. Maka Yesus kepadanya, "Masukkan kembali pedang itu ke dalam sarungnya, sebab barang siapa menggunakan pedang akan binasa oleh pedang. Aku sangka bahwa aku tidak dapat berseru pada Bapakku supaya mengirim lebih dari 12 pasukan malaikat untuk membantu aku." Ya, jadi sebenarnya lu nggak usah bela diri gue sebenarnya bisa bela diri. Cuman gue sengaja nyerahin diri gitu ya. "Sangkamu aku ini penyamun, kalau datang lengkap dengan pedang dan pentung untuk menangkap aku. Padahal tiap hari aku udah ada di bait Allah." Gitu. Oke. Mereka menangkap Yesus, membawanya kepada Kayafas. Di situ berkumpul ahli-ahli Taurat dan tua-tua. Petrus mengikuti dia dari jauh. Oke. Imam suruh mahkamah agama cari kesaksian palsu. Kenapa kesaksian palsu? Yesus nggak ada salahnya gitu ya. Cari kesaksian palsu, tapi kesaksian palsunya nggak pernah nyambung. Oh dia nyolong gitu ya. Kapan? Di mana? Nggak nyambung nanti. Oh dia waktu itu, pokoknya itu namanya orang mau bersaksi palsu kan panjang gitu ya. Pada akhirnya tampillah 2 orang. Orang ini berkata, "Aku dapat merubuhkan bait Allah, membangunnya kembali dalam 3 hari." Ya, imam besar tuh berdiri padanya. Yesus tuh cuma diem doang, dituduh begitu ya. "Tidakkah engkau memberi jawab atas tuduhan dosa ini kepada engkau?" Tapi Yesus tetap diam. Nah, inilah yang menyebabkan Yesus dihukum mati. Ini nih, menyebabkan, "Demi Allah yang hidup, katakanlah kepada kami, apakah engkau Mesias, anak Allah, atau tidak?" Ya. Jadi, ini kalau kalau diterjemahin bahasa, ininya, ke apanya, bahasa sederhananya adalah, "Engkau Tuhan atau enggak?" Gitu loh, ya. "Engkau telah mengatakannya." Iya benar, gue Tuhan. Jawaban simpelnya begitu. "Aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat Anak Maha Kuasa, duduk sebelah kanan Yang Maha Kuasa, di atas awan-awan dan di langit." Ya kan? Imam besar langsung ya menghujat Allah, "Untuk apa kita perlu saksi lagi? Sekarang kamu telah dengar hujatnya." So, Yesus tuh dihukum mati karena dia ngaku dia Tuhan. Dia nggak punya kesalahan lain, kesalahannya cuma itu. Orang nggak percaya dia Tuhan, dia ngaku Tuhan, makanya dia dihukum mati. Kalau ada orang bilang di Alkitab, "Kok nggak ada Yesus Tuhan?" Ya ini salah satunya lagi gitu loh. Banyak kok, ininya, apa, ayat tentang Yesus Tuhan. Berkata, "Pendapat kamu?" Mereka menjawab berkata, "Ya harus dihukum mati." Mereka meludahi mukanya, meninjunya, orang-orang lain memukul dia. "Cobalah katakan kepada kami, ya Mesias, siapa yang memukul engkau?" Ini diejek-ejek gitu ya. Petrus duduk di luar. Hamba perempuan bilang, "Kau juga selalu bersama-sama dengan Yesus." Ya, dia nyangkal Yesus sampai 3 kali, bahkan sampai bersumpah. Gitu ya. "Aku mengutuk dan bersumpah, aku nggak kenal orang itu." Ya, itulah. Daripada itu berkokoklah ayam. Teringatlah Petrus apa yang dikatakan Yesus padanya, "Sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali." Dia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Ya, oke. Ada banyak chat perasaan tadi. Eee, mau mau mulai preparation 5 menit lagi? Oh, ya udah, oke deh. Ya udah, kalau emang udah harus berhenti sekarang, saya berhenti aja. Jadi masih ada sisa 2 itu. Oke, ada yang mau tanya? Kalau nggak ada ya sudah, kita beresin sampai sini, ya. Jadi minggu depan masih ada sekali lagi buat sisa 2 pasal Matius, 27 sama 28. Gimana? Nggak ada yang mau tanya? Kalau nggak ada yang mau tanya, saya tutup dengan doa. Keren, siapa sih? Biasa aja. Oke, nggak ada yang mau tanya lagi ya. Saya tutup dengan doa karena ini juga mau dipakai buat, apa, buat doa ya, jam 8. Nanti minggu depan kita masih ada dua pasal lagi berarti habis itu baru kita masuk ke Wahyu. Mari kita berdoa. Yuk.
Tuhan, terima kasih Tuhan, Kau telah kumpulkan kami telah membicarakan firman-Mu Tuhan, kami percaya Roh Kudus yang akan memberikan kami pengertian lebih lagi Tuhan. Dan, apapun yang terjadi Tuhan, kami percaya kami ada di dalam tangan-Mu Tuhan, apapun yang terjadi dalam keadaan ini Tuhan, kami percaya hidup kami ada di dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua, tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Apapun yang kami lakukan Tuhan, kami tahu Kau beserta dengan kami Tuhan. Terima kasih Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Amin. Thank you all yo. Dik. Thank you, Kohen. Thank you, Ko Hendy.